Hello everyone, selamat datang kembali di MCK Film, channel yang selalu memberikan rangkuman film-film menarik untuk kalian semua tentunya. Dan BTW, bagaimana kabarnya para pendengar DJ Indo dan DJ TikTok populer? Semoga kalian baik-baik saja ya. Karena pada video ini, MCK Film akan merangkum sebuah film bertema horror musik yang dibintangi oleh band musik rock asal Amerika, Foo Fighters. Tapi ini bukan film biografi ya, karena film ini merupakan sebuah film fiksi yang disutradarai oleh B.J. McDonnell berdasarkan cerita dari Depp yang mengisahkan bagaimana hubungan musik rock dan ilmu supranatural. Yang seperti kita tahu, sedikit orang yang menyambung-nyambungkan musik rock dengan ilmu gaib, guys. Oke, daripada penasaran dengan kisahnya, mending langsung saja subscribe ke intro dan mulai filmnya. Di awal kisah, kita diperlihatkan pada latar tahun 1993 pada sebuah rumah besar yang dijadikan studio oleh band Dream Widow. Tapi saat itu, terlihat drummer dari band ini sedang merangkak dan diikuti oleh vokalis band yang bernama Greg. Terlihat Greg sedang memegangi sebuah palu kuproy dan ya, si ketua band ternyata sedang kerasukan, guys. Dia membunuh semua anggota bandnya sampai akhirnya ia bunuh diri dan film pun baru dimulai. Pada masa sekarang, terlihat anggota band Foo Fighters yang diketuai oleh Dave, Tyler, Ned, Fat, Chris, dan Rami sedang dimarahi oleh manajer mereka yang bernama Seal karena tidak bisa menulis untuk album mereka yang ke-10. Tapi si Dave meyakinkan kepada si Silly bahwa mereka hanya butuh tempat untuk menambah inspirasi. Hingga akhirnya si Silly pun memberikan mereka tempat yang dimana tempat itu ternyata tempat bekas si Greg dan bandnya dulu meninggoy, guys. Ketika sampai, mereka disambut oleh wanita yang bernama Barbie yang tadi sempat ditelepon oleh manajer mereka, dan si Barbie menyuruh mereka untuk segera masuk. Di dalam, si Dave merasakan ada hal yang berbeda dari tempat ini, di mana setiap dia menepuk tangan, ada hal yang berbeda yang terdengar. Tapi Dave menganggap itu menakjubkan untuk sebuah studio, hingga akhirnya mereka pun mulai menata tempat tersebut. Karena tuntutan dari Sisil, akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di sana sampai album mereka selesai. Setelah itu, ketika Dave bersantai sambil minum kopi hidung, ia melihat seseorang di luar sedang memotong tanaman. Namun ketika Dave menegur dan ia menghampirinya, "Loh, kok hilang, goblok?" Orang itu sudah menghilang. Di hari berikutnya, di mana hari itu hari pertama mereka latihan, seorang kru teknisi tersetrum listrik. Dan karena si teknisi bukan Gundala si putra petir, ia pun meninggoy. Belum apa-apa udah meninggoy. Barangnya sedikit pas itu. Namun bukannya langsung pulang, si Dev malah memutuskan untuk mendedikasikan album mereka untuk si teknisi. Dan meskipun berat, para anggota band yang lain pun akhirnya setuju. Saat mereka makan, ternyata ada tetangga yang menghampiri mereka dari balik pagar. Dan wanita ini bernama Samantha. Dia ternyata adalah seorang fans Foo Fighters. Dan ia pun menawarkan bantuan jika band mereka butuh sesuatu, maka rumahnya ada di samping. Singkat waktu di hari berikutnya, ketika mereka ingin berlatih, masalah pun muncul. Karena Dave, si ketua dan si vokalis, tidak memiliki ada apapun untuk menulis lagu serta mengaransemen musiknya. Hingga ia merasa buntu dan payah pikir.
Singkat waktu, di malam harinya, ketika Dev tertidur, tiba-tiba dia seperti ada di alam lain, hingga banyak dedemit genderuwo yang menggerumutinya. Sampai dia melihat Greg, si ketua band yang bunuh diri di scene awal tadi, dengan muka yang budugan. Dan ternyata, ya, itu hanyalah mimpi. Namun karena itu, Dev pun merasa lapar dan memesan makanan di GoFood. Ketika mas-mas GoFood datang, ia pun terkesan karena dia mengantarkan makanan untuk Dev, sang vokalis Foo Fighters. Ternyata, mas-mas GoFood ini fans dari bandnya Dev. Hingga saat Mas GoFood kembali, tiba-tiba Dev seolah merasakan ada yang menuntunnya untuk masuk ke dalam basement. Dan ketika Dev masuk, Dev pun terkejut karena ia melihat bangkai rakun dengan darah yang masih segar. Ia juga sangat tertarik dengan sesuatu yang diselimuti kain. Dan ketika dibuka, ternyata itu alat perekam dan satu kaset yang masih bagus. Karena masih bagus, akhirnya dia pun memutar kaset tersebut. Ketika musik berhenti, tiba-tiba suaranya menjadi mengerikan. Hingga Dev pun terpental. Dan ada sesuatu yang seolah masuk ke dalam Dev. Namun yang aneh, ketika Dev terbangun, dia seolah biasa saja dan tidak peduli dengan apa yang terjadi padanya. Sampai saat dia bertemu di luar dengan Pat, ia malah menyenggol dan menginjak snack milik Pat. Setelah kejadian itu, di siang harinya, tiba-tiba si Dev menjadi sangat mahir dalam bermain musik dan ia memiliki banyak ide untuk albumnya ini. Namun yang menjengkelkan adalah si Dev menjadi sangat arogan dan temperamental, dan itu membuat teman-temannya jengkel dan heran. Namun meski begitu, mereka tetap melanjutkan latihan. Singkat waktu, mereka sudah sampai di sana 3 minggu. Namun ternyata lagu mereka masih belum selesai karena Dev terus merasa kurang akan lagu mereka. Di malam harinya, terlihat Dev membangunkan semua rekannya untuk latihan karena dia memiliki ide. Ternyata Dev memperlihatkan mereka sebuah simbol aneh dan mengatakan itu adalah lagu mereka. Sampai ketika Pat menolak untuk latihan, Dev pun marah dan mengeram. Hingga teman-temannya melerai dan mereka pun mulai latihan. Di siang harinya, saat mereka membicarakan Dev yang aneh dan menyebalkan, Dev pun datang dan meminta maaf kepada mereka. Selesai dengan itu, mereka pun kembali melanjutkan latihan. Singkat waktu, di malam harinya, saat mas-mas GoFood kembali untuk mengantar makanan, tiba-tiba ia mendengar sesuatu di belakang. Karena penasaran, ia pun mengikutinya. Tapi tiba-tiba, seseorang menjepit jakunnya dan memotong leher si GoFood sampai putus. Di sisi lain, karena Dev dan teman-temannya sudah sangat lapar, mereka mencoba mengecek di luar. Dan benar saja, makanan mereka ada di luar, meski kurir GoFoodnya tidak ada. Dan ketika makan, teman-teman Dev pun terheran kepada Dev. Pasalnya, Dev memakan daging mentah dengan sangat lahap. Singkat waktu, di siang harinya, ketika mereka sedang latihan, Dev pun menjadi semakin menyebalkan. Karena ia tidak mau menyelesaikan lagunya, bahkan sampai di menit 44.
ia terus saja merasa kurang. Chris yang sudah tidak tahan lagi memilih untuk keluar dan berada di teras untuk makan. Namun ketika Chris sedang memanggang makanan, tiba-tiba bagaikan usus yang keringan, si Chris pun dipanggang dan dicucuk-cucuk oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah si Dave, ketua band mereka. Di sisi lain, terlihat para anggota band berlarian keluar karena mendengar si Pat berteriak. Ketika dicek, ternyata itu adalah mayat si kurir GoFood yang sudah tidak puguh bentukannya. Dan sontak itu membuat mereka shock hingga Taylor mencoba untuk menelpon polisi. Namun sekali lagi, si Dave datang dan meyakinkan mereka agar jangan menelpon polisi karena ditakutkan mereka tidak bisa lagi melanjutkan album mereka. Namun bukan hanya itu, Dave pun menyuruh mereka untuk mengumpulkan HP dan kunci mobil agar mereka semua tidak bisa pergi sampai album mereka selesai. Ketika berada dalam, mereka mulai mempertanyakan keberadaan Chris. Hingga akhirnya mereka mencoba mengecek keluar. Dan mereka sangat kaget karena Dave memakan tubuh Chris. Hingga itu membuat mereka kabur. Namun di jalan mereka bertemu dengan Samantha, tetangga mereka. Kemudian Samantha pun menceritakan kisah tentang band Dream Widow yang vokalisnya merupakan seorang seniman ilmu hitam. Dan ia memiliki buku yang terbuat dari daging manusia, buatan seniman terdahulu yang menyimpan roh jahat. Sehingga membuat Greg sang vokalis menjadi semakin berambisi untuk menyelesaikan lagu yang dibuatnya dari buku itu. Hingga ketika rekan band Greg tidak sanggup untuk menyelesaikan lagunya, mereka pun dibunuh secara sadis oleh Greg. Hingga akhirnya Greg bunuh diri karena sudah tidak sanggup menahan roh jahat itu. Namun karena roh Greg masih penasaran dan rohnya masih diselimuti oleh roh-roh jahat, akhirnya membuat Greg menunggu band lain untuk menyelesaikannya. Hingga saat band Foo Fighters datang, Greg pun melihat Dave adalah musisi yang sempurna untuk menyelesaikan lagunya. Hingga membuat roh jahat yang merasuki Greg akhirnya merasuki Dave dan menjadikan Dave seorang psikopat. Hingga ia mengatakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Dave adalah dengan membaca mantra pembersih yang ada buku itu. Hal itu, mereka pun akhirnya membagi tugas untuk menyelamatkan Dave, di mana Ned dan Pat mengambil buku tersebut dan Tyler akan menjaga Dave di dalam, sementara Rami dan Samantha akan berjaga-jaga. Namun bukannya menjalankan tugas, Rami dan Samantha malah melakukan olahraga ebod. Hingga tiba-tiba, ya, bagaikan kue ultah, Rami dan Samantha pun terpotong menggunakan sensor. Sungguh meng-happy birthday kan? Di sisi lain, Pat dan Ned pergi ke basement untuk mencari buku yang dimaksud oleh Samantha. Dan ketika mereka menemukannya, tiba-tiba para roh jahat mencoba menghentikan mereka. Dan dengan bersusah payah, akhirnya mereka berhasil kabur. Tapi di saat bersamaan, Tyler yang bertemu dengan Dave
disuruh untuk menyelesaikan instrumen penutup lagu mereka. Dan karena Dave memaksa, Taylor pun menurut. Beberapa waktu, Taylor sangat kelelahan, namun ia berhasil menyelesaikan lagunya. Namun ketika sudah selesai, bukannya dibebaskan, Taylor malah dibunuh dengan genjrengan drum hingga kepalanya terpotong dan Taylor pun meninggoy. Di luar, Pat dan Ned sedang membaca buku yang telah mereka ambil untuk menyelamatkan Dave dan mengeluarkan roh jahat dalam tubuhnya. Namun ketika mereka sedang membaca, tiba-tiba Dave datang. Sontak mereka pun kaget dan langsung lari. Mereka lari ke arah kolam berenang. Dan di sana mereka membacakan mantra dalam buku tersebut untuk mengeluarkan roh jahat dalam tubuh Dave. Ketika Dave datang untuk menangkap mereka, tiba-tiba air kolam renang meluap dan Dave pun masuk ke air. Akhirnya Dave pun dibaptis. Setelah Dave muncul dari kolam renang, ia tersadar. Tapi tiba-tiba ia memuntahkan semua daging yang telah ia makan. Dan daging itu memunculkan Greg, si vokalis band Dream Widow. Sontak Dave yang kepalang marah pun menghajar Greg hingga tawalakaya. Dan di saat itu pula, anggota band yang dibunuh si Greg mengambil semua roh dan memasukkannya kembali ke dalam buku hingga Greg pun meletus. Dor. Dirasa semuanya sudah berakhir, mereka pun keluar untuk menuju jalan pulang. Namun ketika Ned dan Pat mencoba menyalakan mobil, dua orang berjubah keluar dari dalam mobil lain dan menghampiri Dave. Ternyata orang itu adalah Silly dan Barbie. Hingga si Barbie pun berjalan masuk untuk mencari Pat dan Ned, sedangkan Sally yang ternyata sudah merencanakan ini semua pada Pat dan bandnya agar menjadi korban dari roh jahat, terus menanyakan soal lagu mereka. Sontak hal itu membuat Dave kesal dan akhirnya adu mekanik pun tak terelakkan. Di sisi lain, Pat dan Ned yang sedang berusaha untuk menghidupkan mobil dengan menyambungkan kabel didatangi oleh Barbie yang menggunakan jubah. Sontak hal itu membuat mereka takut dan tergesa-gesa sampai... Ya, bagaikan Kakashi, mata si Ned pun tercolok dan membuatnya menginjak gas hingga si Pat mencium ban mobil serta membuat Barbie tertabrak hingga tersungkur. Namun layaknya film horor, sebelum si Barbie meninggoy, ia menyempatkan diri untuk menusuk ke jagung si Ned hingga Ned pun meninggoy. Namun di sisi lain, Dave yang akan membunuh si Sally dibacakan mantra olehnya hingga membuat Dave berhenti mencekiknya. Kemudian si Sally menyuruh si Dave untuk memulai karir solonya. Singkat waktu, setelah setahun kemudian, terlihat Dave yang akan tampil di panggung. Dan film pun berakhir. Bagaimana guys? Cukup seru bukan filmnya? Meski ending yang membagongkan, tapi yang jika film rasa, film ini cukup menghibur untuk sekelas film horor ya. Dan oke, sekian saja pembahasan film kali ini. Jangan lupa yang ingin request film untuk direview, langsung saja komen di bawah. Dan sampai bertemu di film-film selanjutnya. Bye-bye.